Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Deddy Supriyadi, di channel YouTube Graha Properti dalam program Bedah Masjid. Bangunan yang berada di seberang Danau Sunter, Jakarta Utara ini rupanya ialah sebuah masjid. Masjid Ramli Musofa memiliki kesan mewah dan menawan karena berarsitektur layaknya seperti monumen Taj Mahal di India. Begitu pula filosofi pendiri membangun, yaitu atas dasar cinta Allah, Islam, dan keluarga, sebagaimana disematkan nama-nama keluarga pada masjid ini. Yang pertama, Ramli Rasidin, seorang suami; Li Nyok Kim, seorang istri. Kemudian 3 nama anak laki beliau adalah yang pertama MU Muhammad, SO Sofia, dan FH Pavian, sehingga bernama Ramli Musofa. Setelah tadi saya melakukan sholat zuhur berjamaah, yuk kita lihat ke dalam seperti apa keindahan Masjid Musofa. Pada pintu utama masuk Masjid Ramli Musofa, kita sudah disuguhi surat Al-Fatihah. Di sini pun menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan Mandarin. Di seberang sana itu kita disuguhkan ayat suci Al-Quran Al-Qari'ah, surah ke-101, 11 ayat. Kita ke atas. Nah, kita bisa lihat begitu megahnya pintu utama dari masjid ini, terbuat dari kayu yang solid, sangat berat, begitu besar, begitu tinggi, begitu megahnya Masjid Ramli Musofa ini. Kita masuk ke dalam. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua itu utuh. Lantai ketiga itu hanya berupa mezanin, artinya tidak utuh. Seperti ada ruang terbuka untuk ventilasi udara. Nah, kalau kita lihat di mihrab, arsiteknya sungguh mewah, sungguh indah. Karena bangunan ini terdiri dari 3 lantai, sehingga untuk memudahkan disabilitas, masjid ini menggunakan lift dari lantai dasar, lantai 2, dan lantai 3. Baik, dari sisi arsitekturnya kita lihat ke lantai atas. Ini tangga mewah, railing tangganya dengan besi tempa sehingga sangat kokoh. Lantainya dari marmer. Ini informasi marmer ini didatangkan semuanya dari Turki. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan, lantai pertama, lantai kedua utuh satu lantai, dan lantai 3 ini mezanin. Kita bisa lihat ke bawah, sama ini pun menggunakan marmer. Marmernya semua import. Ini lift yang ada di lantai 3. Dom kubah masjidnya sangat terang karena menggunakan kaca terbuka dengan lafaz-lafaz Allah, Asmaul Husna. Mihrab dari lantai sini begitu jelas, sehingga begitu nyaman beribadah di masjid sini. Ada satu tangga lagi ke atas, itu untuk tangga perawatan di rooftop, karena ini menggunakan utuh konstruksi beton.
seperti yang kita pernah dapati di Masjid Nabawi. Bisa lihat tempat duduk sehingga wudhu kita menjadi nyaman. Nah, karena di sini 20% itu yang beribadah penduduk lokal dan selebihnya itu wisata, dan wisatanya itu juga bisa datang dari mancanegara, luar negeri, sehingga di tempat wudhu ini ada gambar cara berwudhu, mulai dari niat berwudhu, doa sebelum berwudhu, kemudian cara-cara berwudhu, sehingga begitu nyamannya bagi siapapun yang berwudhu di tempat ini, karena ada penjelasan yang sangat jelas, terutama bagi wisatawan yang datang ke sini, sehingga mereka bisa ikut beribadah di masjid ini dengan baik, tenang, dan nyaman. Setelah kita selesai berwudu, kita tidak perlu keluar lagi karena di sini ada akses untuk bisa masuk ke lantai utama masjid. Untuk penjelasannya lagi, bahwa di sini adalah tempat wudu untuk pria dan di sebelah kiri sana itu tempat wudu wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Dedi dan dari PT Graha 165 yang telah bersedia datang ke Masjid Ramli Musofa. Pertama-tama ya mungkin almarhum ya, kan sudah almarhum. Almarhum itu masuk Islam itu pada tahun 1964. Lalu 1970 kakek bangkrut. 13 usaha jadi tinggal 1 usaha. Pak almarhum itu sebagai anak laki-laki tertua, jadi ya sudah dia hijrah ke Jakarta. Tapi pada saat hijrah itu almarhum itu ada sebuah penyesalan di dalam hati. Kenapa dulu waktu kakek jaya dia nggak bangun masjid? Jadi dia di situ meminta ya di dalam hati ya, ya Allah jika Engkau mengizinkan saya ingin bangun sebuah masjid. Jadi dulu almarhum itu keliling cari tanah. Tapi setiap kali mau beli, kita almarhum itu selalu bilang, saya mau beli tanahnya ini buat masjid ya. Wah kebanyakan begitu dengar mau buat masjid nggak jadi jual, ya udah nggak apa-apa, cari lagi yang lain. Alhamdulillah dapat di sini kan 2 kapling, tapi itu pun 1 dulu. 1 beberapa tahun kemudian baru kapling kedua. 2009 dapat 2 kafling, kita harus rubah perizinannya. Ya. Tanahnya ini perizinannya adalah untuk rumah pribadi. Kita harus rubah menjadi fasilitas umum. Nah, itu membutuhkan waktu 2 tahun. 2 tahun dari 88 kakak itu. Karena dia harus memberikan fotokopi KTP dan tanda tangan persetujuan bahwa tanah ini akan digunakan untuk fasilitas umum yang mana adalah masjid. Mereka menyetujui. Sebetulnya dari 2009 Pak Foke itu udah bilang sama almarhum, bangun aja Pak, pemerintah di belakang. Tapi almarhum bilang enggak, sebelum perizinan lengkap tidak akan saya mulai pancang. 2011 dapat semua, baru kita mulai pancang. Full perizinan tuh ya? Full udah, 2011. semua lengkap. Semua lengkap, baru almarhum, oke kita mulai. Karena niatnya kita lillahi ta'ala Pak. Betul. Dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Kembali kan.